Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan pengantar statistik sosial ya. Dan kita sudah masuk ke modul ke-6. Nah, di mana modul ke-6 ini terkait dengan estimasi dan uji hipotesis. Nah, oke. Jadi untuk tes formatif pertama ini membahas terkait dengan estimasi ataupun perkiraan ya, atau bisa kita katakan ya sebenarnya hipotesis juga boleh. Cuma bedanya adalah kalau estimasi itu ya gambaran aja, kalau hipotesis itu berupa pernyataan. Oke, jadi estimasi adalah salah satu cara untuk menyatakan karakteristik apa atau pernyataan apa. Nah, jadi kalau ini menyatakan karakteristik populasi. Kalau pernyataan deduktif atau pernyataan ini terkait dengan hipotesis, ya kurang lebih seperti itu. Nomor 2, pernyataan yang benar dalam estimasi. Oke. Kita menduga kenyataan yang ada di tingkat populasi dengan memakai data di sampel. Ya, karena namanya estimasi ya berarti kita percaya bahwasanya kalau misalnya populasi 1000 saya ambil 100 itu aja udah mencukupi. Menduga kenyataan yang dengan memakai data di populasi, of course ini kebalik, salah ya. Kalau estimasi itu populasi, kita pakainya sampel. Jangan dibalik ya. Membuat suatu pertimbangan tentang perbedaan antara nilai statistik di sampel dengan nilai parameter populasi. Ini bukan estimasi, ini melainkan uji hipotesis ya. Ini terkait dengan hipotesis. Membuat suatu pertimbangan tentang persamaan antara nilai statistik di sampel dengan nilai ini kurang lebih sama, cuman bedanya adalah kalau yang atas dibahas terkait dengan perbedaan, yang dibahas terkait dengan ini. Jadi ini salah ya. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang A. Ya, emang seperti itulah estimasi. Estimasi itu menduga bahwa aslinya tuh sebegini. Nah, namun kita bisa memakai dengan memakai sampel seperti itu. Ya, jatuhnya emang kayak hipotesis lah ya. Cuman kalau hipotesis tuh pernyataannya terkait dengan kayak misalnya nih estimasi kita ternyata jadi kayak apa sih namanya? Pandangan kasarnya aja ya. Nah, oke. So kita lanjut ke nomor 3, 4 dan 5. Nomor 3, nah, ini teori ya. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri baca-baca terlebih dahulu ya terkait dengan teori-teorinya. Karena ini teorinya kayaknya nggak terlalu susah-susah banget. Nomor 3, distribusi sampling mengandung pengertian bahwa distribusi sampling berarti samplingnya secara distribusi. Bahwasanya dari rata-rata sejumlah sampel akan sama nilai dengan rata-rata populasi. Ya, inilah jawabannya ya. Jadi ini ada di halaman, kalau kalian baca tuh ada di halaman berapa ya? Ada di halaman. Nah, ini terkait dengan estimasi titik ya. Ada di halaman 6.5. Nah, jadi ini sebenarnya ini materinya sedikit jadinya. Halaman 6.5 terkait dengan yang namanya estimasi titik. Nah, pendugaan terhadap proporsi populasi yang tidak diketahui disebut sebagai estimasi proporsi. Nah, jadi kita anggap aja kita pendekatan dengan menggunakan proporsi yang dimana ya berarti punya bagian-bagian jatah-jatah atau jatahnya sendiri-sendiri. Notasi untuk rata-rata populasi itu adalah mu. Kalau X bar itu adalah rata-rata sampel ya. Oke, jadi intinya di tes formatif atau kegiatan belajar satu ini kita bahas terkait dengan estimasi itu apa sih? Jadi estimasi itu adalah estimasi itu kurang lebih kita anggap sebagai ya udah kita punya data yang dari sampel. Nah, tapi kita kan nggak bisa cari atau sulit banget nih. Makanya kita nggak tahu nih data populasi seperti apa. Ya udah, sampel ini bisa menjadi estimasi atau gambaran daripada populasi itu sendiri, ya. Oke, terus kemudian ini kalian bisa baca sendiri. Nah, baru nih di sini apa perbedaan uji hipotesis lalu apa yang dimaksud dengan uji hipotesis? Karena kan kalau namanya penelitian kan atau nyoba-nyoba kan pasti ada praduga dulu sebelum ini. Misalnya nih saya punya misalnya nih ternyata
si apa nih, misalnya nih ada orang menyatakan bahwasanya, oh ini tuh rata-ratanya segini. Nah, kita mau menguji apakah pernyataan dia benar. Nah, itu kita bisa gunakan dengan uji hipotesis. Nah, bedanya apa? Sebenarnya eh sama kurang lebihnya. Makanya di sini dibilang memang benar bahwa baik estimasi dan uji hipotesis sama-sama pendugaan terhadap parameter. Nah, jadi terhadap parameter populasi ya. Ya, karena uji hipotesis itu kita ngambil sampel juga, estimasi pun juga sama. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalnya estimasi kan kita menduga kenyataan di tingkat populasi itu dengan memakai data sampel. Nah, kalau uji hipotesis itu lebih merujuk kepada membuat pertimbangan antara nilai statistiknya. Nah, jadi bahasa kasarnya adalah kita ada estimasi, oh estimasinya itu begini 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 begini. How to do-nya itu diselesaikan dengan uji hipotesis. Nah, nanti akan ada nih namanya hipotesis, ada dua, ada hipotesis nol ya, atau hipotesis awal, dan hipotesis alternatif atau HA. Nah, ya udah, set. Nah, nanti ini jadi uji hipotesis itu adalah langkah pendugaan terhadap nilai parameter dengan membandingkan data statistik. Nah, jadi makanya uji hipotesis itu terkait dengan statistik itu pakai namanya data tabel, tabel statistik ya, atau nilai statistik sama nilai yang kita cari itu nanti kita bandingin. Apakah kita akan menolak dia atau menerima dia, seperti itu. Nah, terus estimasi kan ada titik. Nah, estimasi titiknya ada yang estimasi titik terhadap proporsi populasi. Nah, karena apa? Karena ya proporsi populasinya kita nggak tahu. Misalnya kayak berapa banyak pemirsa televisi sih yang menonton final sepak bola gitu ya. Makanya untuk mewakili proporsinya kita bisa menggunakan varians ya atau ragam. Oke. Nah, terus estimasi interval. Nah, ini yang biasanya dipakai. Ya, jadi biasanya terhadap parameter populasi. Nah, nanti ini ada namanya ada interval, kan kita nggak tahu nih. Misalnya nih, ternyata rata-ratanya 10. Nah, tapi kita kan pasti menduga bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak 100% benar. Karena nggak bakal mungkin dong ya kan, populasi itu sampel itu mewakili 100% terhadap populasi. Ya, walaupun mungkin aja. Nah, ya udah, ada yang namanya nanti tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan yang biasa sering dipakai tuh kalau nggak 90%, 95% atau 99%. Artinya apa? Artinya kalau misalnya 90% nih berarti oh, saya percaya sebanyak atau sebesar 90% bahwa ini mewakili. Artinya apa? Ya palingan errornya 10%, sisanya aja. Kalau 95% berarti tingkat confidence-nya lebih tinggi nih. Errornya kita anggap saya percaya nih 95% ini data ini benar, 5%-nya error. Kalau ini 99%, maka 0,99 itu benar, sedangkan 1%-nya itu adalah sesuatu yang error, seperti itu. Nah, itu nanti tergantung sama kalau misalnya nanti kita penelitian ya tergantung sama ini tergantung mau 90% atau 95 atau 99. Kalau mau bikin 98 boleh, mau bikin 92 boleh, ya bebas sebenarnya ya. Itu namanya tingkat kepercayaan. Palingan nanti mungkin ditanyakan, kenapa kamu pakai tingkat kepercayaan segini? Nah, seperti itu. Nah, jadi misalnya nih ada rata-rata nih, ini rata-rata tengahnya. Nah, kalau misalnya dengan tingkat confidence atau confidence intervalnya lebih besar, maka nanti range nilainya itu lebih besar lagi, seperti itu. Jadi kita percaya bahwasanya tuh datanya ini tuh kurang lebih seperti ini loh. Nah, terus yang kalau 95% ya berarti 95% ini 5%-nya error, 90%-nya ini 10%-nya error, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi ya ini nanti ada hubungan dengan menetapkan interval kepercayaan 95%, maka menetapkan daerah penolakan itu sebesar 5%. Ya udah. Makanya misalnya 95% ini adalah 5%-nya. Dan ini adalah two tail, alias ada batas kiri, ada batas kanan.
Karena untuk menentukan batas statistik itu ada yang batas statistik cuma satu arah atau one tail, sebelah kiri doang ataupun sebelah kanan doang, ataupun two tail atau dua arah, yaitu adalah sebelah kiri sama sebelah kanan, ya. Nah, oke, wait dulu. Nah, pengertiannya adalah kita memberikan toleransi. Nah, ya tadi kita memberikan toleransi. Oh, bahwasanya kalau misalnya jadi 5%-nya tuh error gitu loh. Jadi kalau misalnya 90% ya berarti alfanya atau tingkat errornya 10%. Nah, jadi ini Z alfa per 2 daripada ini. Nah, ini itu adalah parameter statistiknya, ya. Jadi kalau kalian baca, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini standar errornya nih, ya, standar errornya daripada apa namanya? Ini terkait dengan standar error, yaitu adalah sigma atau standar deviasi dibagikan dengan jumlah sampelnya. Ya udah, misalnya nih, yang seperti yang saya bilang, oh ya udah, kalau x barnya di sini alias rata-rata sampelnya di sini, berarti errornya tuh kurang lebih sekitar sebelah kiri ataupun sebelah kanan, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kalau interval kepercayaan ini terkait dengan tabel, nah beda nih. Untuk interval kepercayaan atau ini itu ada hubungan dengan tabel statistik, ya. Nah, jadi kalau yang interval kepercayaan ini kalau misalnya 90% tuh tabelnya segini. Nah, nanti ini juga ada hubungan dengan tabel, ya. Tapi ingat, ini 90% ini alias yang 1,645 ini kalau nggak salah ini pakai yang namanya tabel dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, kalau misalnya kita pakai yang tengah, nanti bacanya nggak 90%, melainkan 40% aja atau alias 0,4, ya. Nanti ini kita pakai ada hubungan sama ini ya, uji hipotesis di tes formatif kedua. Nah, ini kalau kita punya rata-rata 36,3, N-nya segini. Nah, ini berarti plus minus 36 ini bisa nambah 1,6 daripada ini ataupun kurang daripada ini. Jadi ini adalah Z alfa per 2. Kenapa harus alfa per 2? Karena dia dua sisi. Kalau satu sisi aja nggak perlu. Tuh, jadi kalau dia satu sisi, nah ini kan 95%, berarti pakainya 1,96. Nah, ini itu kalau misalnya dia pakainya sebenarnya ini pakai yang alfa per 2 karena two tail, ya, alias ada kiri sama kanan. Nah, kalau misalnya one tail doang yang misalnya mungkin lebih besar ataupun lebih kecil doang, ya udah salah satu dan nanti ini nggak pakai per 2 lagi, ya. Ya udah, nanti ini tinggal cari nih, nanti tinggal kita uji statistik kira-kira apakah menerima atau menolak H0 seperti itu, ya. Oke, ini contoh-contoh soal nah ini kalau ini, nah ini kalau misalnya kalau ini kan pakai populasi yang ada di ini. Nah, nanti penggunaan daripada statistik itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya nih contoh kita punya informasi bahwasannya rata-ratanya 120.000, standar deviasinya sampel. Nah, ini kita udah pakai standar deviasi sampel. Nah, terus N-nya itu ada 5 wilayah. Nah, kalau alfanya 99%, kira-kira bagaimana? Nah, ini pakai namanya two tail, ya, ada intervalnya berarti two tail alias batas kiri sama batas kanan. Tapi karena berhubung kita punya informasi bahwasannya gitu ya, bahwasannya yang kita bahas ini adalah dari ini udah ketahuan nih, ini adalah standar deviasi sampel. Maka kita pakainya adalah uji T. Nah, jadi gitu. Beda. Kalau sebelumnya kan kita pakai standar deviasi populasi kan. Nah, kalau standar deviasi populasi kurang lebih intervalnya itu pakai rumus Z alfa per 2 dikalikan dengan sigma per akar N. Tapi kalau misalnya pakainya standar deviasi sampel, nah ininya pakai ini tetap sama standar deviasi per akar N, cuman bedanya adalah dikali dengan statistik T statistik, ya, atau pakai tabel T lah nanti. Nah, makanya di statistik itu tabelnya banyak banget, ada tabel Z, ada tabel T, ada tabel chi-square, ada Kruskal-Wallis, ada tabel ini lagi, ya banyak, ya. Nah, oke.
Nah, so kita lanjut dulu ya. Apa namanya? Kita lanjut ke tes formatif kedua. Nah, oke, so kita hapus dulu untuk tes formatif pertamanya. Nah, kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Kita mulai dari nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Notasi untuk standar error atau error standarnya daripada populasi itu kira-kira gimana sih? Nah, oke. So, untuk tes formatif kedua dari modul dari nomor pertama ya, di mana tes formatif keduanya terkait dengan uji hipotesis. Oke, nomor 1 ini adalah yang C ya, kalian bisa lihat sendiri di bagian ini terkait dengan uji atau ngecek hipotesis untuk satu arah ataupun dua arah dari proporsi. Nah, terus kemudian bila diketahui ini standar proporsi itu bagaimana perhitungannya? Of course ini mudah sebenarnya ya. Nomor 2 itu kita udah punya P sama N. Nah, kalau misalnya rumus daripada standar error populasi itu adalah akar kuadrat daripada P dikalikan dengan Q per akar N ya. Per N aja ya. Nah, ya udah, Q-nya apa? Q ini adalah peluang yang gagal. Yang dimana peluang gagal itu adalah 1 kurang dari peluang sukses. Berarti Q 1 kurang 0,8, jadi jawabannya adalah 0,2. So, berarti sigma P-nya sendiri itu sama dengan akar kuadrat daripada 0,8 kali 0,2 dibagi dengan 50. Maka sigma P-nya adalah sebesar akar dari ini adalah 0,056 ya, 0,056 ya, jawabannya ini. Jadi di pilihan gandanya ya emang nggak ada ya. Oke, itu untuk nomor 2. Nah, nomor 3. Oke, nomor 3 kita punya informasi apabila dalam uji dua sisi, so berarti kita gambarnya dan ini Z ya, berarti kita pakai distribusi normal. Yang dimana gambar tabel distribusi normal kan kurang lebih seperti ini. Nah, dengan di sini ingat ini 0. Nah, terus ternyata Z hitung. Oke. Nah, ini alfa per 2 itu 1,96, itu harusnya sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Nah, jadi alfa per 2-nya itu segini. Nah, karena berhubung alfa per 2 itu udah pasti kiri sama kanan, jadi yang ini adalah termasuk yang ini nih. Min 1,96. Nah, ini adalah plus 1,96. Dan ternyata yang kita mau cari Z hitung itu ada di sini. Ada di min 2. Nah, berarti bagaimana kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Kenapa? Karena gini. Intinya gini. Setahu saya ini kayaknya di statistika ekonomi kayaknya saya bahas ya. Jadi kalau kalian ini bingung terkait dengan uji hipotesis, kalian bisa cek di statistika ekonomi untuk modul ke-9 atau modul ke-8 deh. Intinya untuk modul-modul terakhir lah. Nah, jadi dalam pengerjaannya kalau kita mau nyari ini, intinya gini. Ini adalah tolak ya. Intinya ini adalah tolak. Yang ini adalah terima. Jadi ini adalah terima H0, dan kalau ini adalah tolak H0. Ini pun juga tolak H0. Nah, jadi daripada capek-capek ngapalin, oh kalau lebih besar begini atau lebih kecil begini atau begini, kelamaan ya. Jadi dia akan menolak H0 kalau misalnya ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Kalau yang satu arah itu sebelah kiri itu adalah yang jadi ini sebenarnya digabung dari atau terpisah sebenarnya kalau dari one tail. Jadi nih misalnya kita gambarkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini saya kopas aja biar gambarnya sama aja. Nah, kan kita tahu bahwasanya kan ini di tengah-tengahnya ini kan 0, ya kan? Ini di tengah-tengahnya 0. Nah, yang orange ini didapat dari tabel statistik. Kalau yang hijau ini kita pakai rumus Z hitung atau rumus Z statistiknya. Yang kayak misalnya Z sama dengan X dikurangkan mu per sigma per akar N. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas satu sisi, ini adalah left side ya. Ini minus 1,96.
Nah, misalnya ini plus 1,96. Maka kalau ini kan ini two tail ya, ini two tail. Nah, alias dua arah atau dua sisi. Nah, ini two tail. Kalau ini one tail, tapi kalau yang atas versi left, yang lebih kecil sama lebih besar, ini juga sama. Ini one tail, yang dimana ini satunya lebih besar, satunya lebih kecil. Jadi, nah daerah yang ini adalah daerah yang tolak. Ini daerah tolak nih. Seperti itu. Ini tolak H0. Nah, berarti di sebelah kirinya sini dia bakal menerima. Kalau ini di sini tolak H0. Nah, kalau tolak H0 otomatis bakal menerima alternatifnya. Kalau kita terima H0 berarti kita menolak alternatifnya. Makanya menurut kalau dari saya pribadi, untuk lebih gampang daripada H0 sama HA-nya kita bikin, oh tolak H0 terima HA misalnya seperti itu. Jadi sudut pandangnya disamakan saja. Kita bahas apa? Bahas H0 aja deh. Ya udah, berarti di sini bahasnya H0 semua. Nah, bahasa 0. Jadi kalau di sini adalah yang ditolak H0, ini juga tolak H0, ini terima H0. Kalau tolak H0 pasti terima HA, kalau terima H0 itu pasti tolak HA. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi saya biasa lebih suka pakai yang ini ya. Ini tolak H0, tolak H0, ini terima H0. Karena kan kita mau membandingkan atau misalnya kita mau menguji hipotesis awal kita benar apa salah sih, atau kita terima atau kita tolak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nomor 3 udah pasti nggak mungkin C, nggak mungkin D. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Nah, ini tetap ternyata jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena H0 ditolak ini benar ya, tapi alasannya salah. Masa minus 2 lebih besar daripada min 1,96? Ya of course ngaco dong ya kan. Yang benar adalah ini ditolak karena apa? Ya karena ini mungkin saya bikin kalimat sendiri aja ya. Min 2 itu atau alias Z hitungnya lebih kecil daripada Z statistik, yang nilainya sebesar 1,96. Kalau misalnya lebih besar daripada 1,96, dia juga termasuk ditolak. Nah, karena apa? Karena dia lebih besar daripada yang plus 1,96. Nah, tapi kalau ada di lebih kecil daripada 1,96 atau lebih besar daripada 1,96 alias daerah sini ya, alias ada di interval sini, maka ini adalah kita terima seperti itu ya. Jadi kalau untuk nomor 3 ini bahas terkait dengan cara baca grafiknya aja sih. Tes untuk tabel T juga atau untuk tes statistik juga kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, cuman sebelum lanjut, ini itu didapatkan dengan cara hafalan. Nah, jadi sebenarnya nggak tahu nih, coba saya cek dulu ya. Di sini ada ngasih tabel nggak sih di modul di lampirannya? Karena ini benar-benar butuh tabel, nggak butuh tabel sama sekali. Oh, nggak ada. Kayaknya adanya di modul kelima deh. Nah, oke. So kita pakai modul keempat aja ya, karena berhubung di sini juga di tabel di bukunya dikasih tabelnya, jadi sayang kalau nggak dipakai ya. Oke. Jadi di sini kita tahu bahwasanya ini kan kita mau menghitung yang namanya Z statistik. Z statistik itu adalah Z alfa per 2. Yang alfa per 2 tuh berarti nilai Z yang nilainya adalah berapa tuh alfanya. Nah, ternyata alfa per 2-nya ini adalah 1,96. 1,96 tuh yang jadi kita cari nih. Kalau ini untuk cari Z statistik itu kita ngeliatnya dibalik, bukan dari luar ke dalam. Ya, bukan dari luar begini kita cari nih scanning hasilnya berapa. Tapi dibalik. Ini yang nilainya berapa tuh ada di angka berapa sih? Nah, ternyata kalau misalnya 1,96 itu adalah 1,96 itu adalah 0,475. Nah, dengan terhitung itu dari sini ke sini loh. Ya, 0,475 itu terhitung dari sini ke sini. Ya. Jadi hati-hati. Kalau yang biasa, makanya terkait dengan perhitungan daripada tabel Z yang di sini alias Z statistik itu harus dibiasakan terlebih dahulu. Jangan sampai kita bahasnya nanti soal ini pakai tabelnya begini, ini pakai tabelnya begini. Disamaratakan aja. Sama kok, cuman beda cara baca aja sebenarnya, ya.
Nah, untuk nilai tabel Z kalau untuk yang alfa per 2 ini adalah kalau misalnya dia 1,96 atau adalah tingkat kepercayaan 95% ya. Jadi confidence levelnya itu adalah 95%, berarti alfanya itu sebesar 5% ya. 5% itu adalah 0,05. Nah, kemudian karena berhubung kita mau nyarinya adalah Z alfa per 2, berarti Z alfa per 2 itu adalah Z daripada 0,05 dibagikan dengan yang namanya 2. Berarti namanya Z daripada 0,025. Nah, tapi ingat. Nah, ini cara bacanya beda. Kalau misalnya pakai tabel Z tertentu, 0,025 tuh otomatis dapat. Nah, ini tadi saya cek dulu ya di modul ke-6. Nah, kalau ini kenapa kok bisa 1,96 pilihannya? 1,96 di sini padahal berapa? 0,475. Ya. Karena yang kita pakai itu terhitung dari tengah. Ya, kita terhitung dari tengah. Yang dimana ini kan kita mau ngitung dari tengah ya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah dari sini ke sini nih. Yang kita butuhkan dari sini ke sini nih. Ya. Nah, sedangkan alfa itu kan adalah tingkat error. Ya, tingkat error. Jadi kalau misalnya kita gambar, atau ini kan daerah arsirnya ya, ini adalah daerahnya alias peluangnya. Jadi kalau misalnya kita gambar dalam tabel dalam gambar ini, misalnya nih, ini saya gambar adalah terkait dengan set. Oke, distribusi normalnya kurang lebih ini 0, ya kan? Nah, yang 0,025 itu adalah daerah penolakannya. Jadi kan ini ada Z statistik nanti, ya, ini ada Z statistiknya, ya, ini ada Z statistik, statistik atau Z tabel lah ya, ini Z tabel deh. Nah, yang dimana yang dibahas 0,025 tuh daerah sini nih, ya kan, 0,025. So, artinya kalau misalnya 0,025 ini atau peluang untuk error sebesar 0,25, kira-kira berapa sih peluang kalau kita terima dia? Nah, kita tahu bahwasanya kan ini dari sini kan 0,5. Ya udah. Untuk ini berarti tinggal 0,5 dikurang dengan 0,025. Makanya jadi jawabannya adalah 0,475, yang dimana kita lihat dari tengah ke sini, ya, dari tengah ke bagian biru ini, atau mungkin saya kasih ini aja ya, daerah arsiran lagi, yang warna oranye ini nih. Nah, yang warna oranye ini, kalau misalnya 0,475 itu nilai Z-nya berapa? Atau daerahnya 0,475, cari 0,475, oh ini berapa dia? Nah, ternyata 1,9 tambah 0,06 jadinya 1,96. Nah, kurang lebih seperti itu cara baca tabelnya ya. Jadi untuk mencari Z tabel itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi harus hati-hati ya. Nah, oke. So, kita hapus dulu untuk nomor 3 1 sampai nomor 3-nya terlebih dahulu. Karena kita akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk nomor 4 sama nomor 5-nya, baru nanti akan saya bahas lebih dalam lagi terkait dengan uji statistik. Nah, oke. Jadi untuk nomor 4 dan 5, apabila diketahui mu yang besarnya adalah sebesar 32, ya kan? Kemudian sigmanya 10 dan n-nya adalah 100, kira-kira tingkat errornya ini berapa nih, atau standar errornya berapa sih? Nah, untuk nomor 4, untuk standar error rata-rata ini bisa kita hitung dengan yang namanya sigma x bar itu sama dengan rumus daripada sigma per akar n. Berarti sigma x bar itu sama dengan 10 per akar daripada 100. Ya udah, jawabannya dia nanti 1 nih errornya ya, atau standar errornya itu sama dengan 1. Yang kalau kita lihat ini di pilihan gandanya ternyata cuman masukin angka doang nih. Karena di sini ada rata-rata, beda ini. Ini apa? Mu. Mu itu adalah rata-ratanya, rata-rata populasi. Ini standar deviasi populasi. Jadi kita pakainya yang standar deviasi populasi. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang A. Nomor 5, apabila diduga ada 60% mahasiswa menyontek dalam satu ujian, berarti untuk membuktikan kebenaran data tersebut, maka kita melakukan uji hipotesis yang bagaimana? Apakah uji hipotesis satu sisi, dua sisi, apakah untuk rata-rata atau untuk proporsi? Nah, ini karena ini kan apa namanya?
bukan model yang kayak, nah atau gini aja, kita langsung balik ke modulnya lagi. Nah di sini ada sebenarnya ada rangkuman di depan apa di belakang ya? Oh enggak, di tes formatif kedua di sini. Di sini ada penggunaannya sendiri. Nah jadi ketika kita, nah, jadi gini nih, ketika kita kan pengertian uji statistik hipotesis ya tadi yang saya bilang. Nah ini kita bikin uji hipotesisnya dulu. Nah, dalam membuat uji hipotesis atau hipotesis nol sama hipotesis alternatif, itu tergantung informasi di soal. Nah, apakah dia membahas terkait dengan one tail, ataupun two tail, ataupun apapun itu, ya mungkin bahas terkait dengan proporsi, ya kan kita nggak tahu. Nah, baru nanti setelah kita membuat hipotesis H0 sama HA, maka kita pilih uji statistik yang sesuai berdasarkan informasi yang ada di soal. Nah, menentukan tingkat alfa yang tadi sebelum saya bilang kan ada tuh yang alfa. Nah, kalau misalnya kepercayaan 90% berarti alfanya dia 10% alias 0,1. Nah, kalau udah nih, kan uji statistik nih, kita milih uji statistik. Maka nanti dari informasi B sama C ini akan ada muncul dua jawaban. Uji statistik akan menghasilkan tabel nilai statistik. Kalau yang C ini akan menghasilkan tabel. Ya, jadi makanya tadi saya bilang ada Z hitung. Nah, Z hitung adalah Z statistik dan ada Z tabel. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bahasanya bisa diatur sedemikian rupa. Yang penting jangan sampai ketukar aja. Nah, oke, coba kita lihat di buku ini pakai simbolnya apa. Nah, oke, kan udah melakukan perhitungan. Nah, tinggal ambil keputusan ya. Tadi yang saya bilang, kalau udah ketemu nih, tinggal kita bandingin apakah dia menerima H0 atau kita tolak H0. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini cara membuat, nah contoh nih ya, contoh. Nah, contohnya adalah gini. Kalau misalnya untuk H0 itu adalah membahas terkait dengan kenyataan. Alternatif itu adalah ya alternatif dari atau salahnya daripada si awal. Nah, jadi misalnya contoh nih, kita kita bahas terkait dengan, kita ingin membuktikan bahwa rata-rata usia mahasiswa UT ini 32 tahun. Berarti hipotesis awalnya adalah kita percaya bahwasannya rata-ratanya tuh persis 35. Nah, HA-nya atau yang menolak H0-nya ya pasti kalau nggak sama dengan 35. Nah, cuman ada dua opsi. Apakah lebih kecil ataupun lebih besar. Nah, makanya di sini wait dulu. Mungkin ini jawabannya D ya. Ini jawabannya proporsi. Oke. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas nih. Nah, ini nih. Nah, ini adalah two tail alias dua sisi ya. Jadi nggak sama dengan 35. Yang nggak sama dengan 35 itu adalah daerah yang diarsir ini. Nah, akan terbagi menjadi satu sisi ya, akan terbagi menjadi dua yang walaupun sebenarnya awalnya di sini dulu baru digabungin. Kalau yang one tail yang atas ini adalah left side, sisi kiri. Nah, jadi mungkin kita gambarnya begini aja ya. Di sini untuk H0, untuk H0-nya di sini kita percaya bahwasanya mu-nya itu sama dengan A gitu ya. Kalau HA-nya kita bikin berarti mu-nya tidak sama dengan A. Kalau di sini one tail karena dia ada di sisi kiri, berarti H0-nya tuh yang bagian sini nih. Kita percaya bahwasanya mu-nya ini sama dengan A, tapi kalau kita tolak dia akan menjadi mu lebih kecil daripada A. Ya. Kalau yang one tail yang left side ini right ya, ini left, ini versi left, ini versi right atau versi kanan. H0-nya sama, mu-nya sama dengan A, tapi HA-nya itu adalah mu-nya itu lebih besar daripada A. Seperti itu ya. Oke. So, nah ini. Oke, contohnya nih. Rata-rata mahasiswa UT lebih kecil kalau satu sisi karena kurang dari 35. Seperti itu ya. Jadi ini tergantung sama ini kan rata-rata ini berdasarkan data ya. Ini berdasarkan data. Nah, jadi kalau misalnya ternyata jadi nih kalau yang 35 ini itu berdasarkan kalimat tersendiri ya. Jadi kalau 32 ini berdasarkan data, 35 ini berdasarkan kalimat yang sudah dibuat atau pernyataan atau statement lah.
Nah, jadi gini. Jadi aslinya tuh aslinya tuh 32 nih rata-ratanya. Tapi ada statement kita mau menguji apakah rata-ratanya itu sama dengan 35 atau enggak. Nah, kalau misalnya ternyata kan kita tahu bahwasanya kan 32 itu kan kurang dari 35. Makanya kita pakai yang left side atau satu sisi yang sebelah kiri. Nah, kalau udah barulah nih sebenarnya ini kalau terkait dengan hipotesis ini bisa jawabannya ada yang ini ya, ada one tail atau two tail. Nah, cuman ini nggak mesti rata-rata. Kadang tuh ada yang pakai proporsi atau pakai apapun itu. Nanti ada kok cara ada ini ya ada ininya sendiri. Nah, ini ketika kita mau menentukan uji statistik ya kita harus sesuaikan. Uji statistiknya berapa sampel? Nah, kalau uji statistiknya satu sampel dengan tingkat pengukuran, nah ini hati-hati lagi. Kalau datanya berupa atau skala pengukurannya adalah nominal ataupun ordinal, maka uji statistik untuk satu sampel ini kita bisa pakai tes Z untuk proporsi binomial. Jadi kita bahas terkait dengan tabel Z, tapi ada terkait dengan proporsi binomial. Bisa juga pakai chi-square, ini bukan chi-square ya, tapi chi-square bacanya, atau pakai rantes. Nah, kalau interval atau rasio datanya, ya interval yang kayak misalnya ada selanya begitu. Nah, maka kita bisa menggunakan uji Z, tabel Z yang dengan dimana kalau rata-ratanya untuk apa namanya? Kalau standar populasi, standar deviasinya diketahui, kita pakai tabel Z atau uji Z atau Z statistik. Tapi kalau nggak tahu standar deviasinya, ini biasanya dikasih tahu standar deviasi sampel, itu baru pakai atau uji statistik yang pakai tabel T ya. Nah, kalau dua sampel dan nggak ada hubungan sama sekali alias benar-benar terpisah, ya makanya kalau untuk nominal kita pakainya chi-square untuk independen, ataupun pakai Z untuk yang proporsi binomial. Kalau ordinal pakainya Wilcoxon atau Mann-Whitney. Nah, kalau interval rasio kalau dua sampel dia biasanya pakai tabel T ya atau uji T ya, uji T. Nah, kalau lebih daripada dua sampel tapi independen, nah nominalnya pakai ini, pakai chi-square. Kalau ordinal pakai Kruskal-Wallis. Kalau misalnya interval atau rasio ini pakainya adalah analisis variansi ya atau analisis secara ragam. Nah, tapi kalau statistik dua sampelnya dependen alias ada hubungannya, nah maka kalau pakai nominal pakai McNemar untuk binomial, ordinalnya pakai Wilcoxon, dan interval atau rasio menggunakan uji T. Seperti itu ya. Nah, makanya sebenarnya kalau udah baru nih ini untuk menghitung nanti ada rumusnya sendiri nih kalau kita manual. Kalau kita pakai software statistik seperti SPSS sama seperti Minitab, itu gampang, tinggal masukin aja datanya ya. Nanti ketemu nih Z hitungnya berapa, Z tabelnya berapa, atau T hitungnya berapa, T tabelnya berapa, atau chi-square-nya tabelnya berapa, hitungnya berapa tuh nanti bisa pakai software otomatis. Yang biasanya nanti itu kalau masukin pakai data. Kalau misalnya dikasih tahunya kayak misalnya mu atau alpha atau mu ataupun sigma ataupun apapun itu yang ini bisa dihitung dengan rumus ya berarti pakai manual aja ya. Nah, ini apa namanya? Oke, kalau udah nih tentuin tabelnya. Nah, kalau misalnya taruh signifikansi atau alfa, kalau misalnya pakai 90%, ini 90% nih kalau kepercayaannya nih. Kalau ini 95%, kalau ini percayanya 99%, alias berarti ini 90% kan 10, 0,1 ya. Nah, ini kalau 99% percaya, 95% percaya, ini kalau 90% dia percaya. Kalau udah ya pakai tabel T atau tabel Z atau tabel statistik. Nah, seperti itu. Dan ingat cara baca tabelnya itu harus disesuaikan ya. Nah, kalau alfa 2 sisi ini 0,01, makanya di sini pakainya adalah 0,05 karena kalau namanya 2 sisi itu berarti alfa per 2 ya. Kalau misalnya ini ya oke.
Nah, baru nih pakai perhitungan, melakukan perhitungan itu adalah yang tadi. Di tahap kedua kan kita udah tahu nih bahwa statistiknya itu pakai ini. Nah, kalau misalnya contohnya ternyata kita mau menghitung dengan uji Z atau pakai tabel Z, yang dimana untuk menghitung pakai tabel Z tuh rumus Z statistiknya atau Z hitungnya itu adalah X bar kurang mu per sigma per akar N. Nah, kalau udah nanti baru bandingin dengan Z tabelnya atau Z ya Z ini ya, Z tabel atau Z itunya. Oke, ternyata min 150 nih dengan mu begini 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 begini. Nah, oke, ya udah min 150. Dan seperti yang kita tahu sebelumnya bahwasanya 0,05 ini adalah 1,96. Ini berlaku plus minus ya. Jadi kalau misalnya emang dia sisi kanan pakainya plus, kalau misalnya dia pakai sisi kiri doang, kita pakainya minus doang. Ya udah, ternyata dengan alfa, karena ini berarti satu sisi doang ya. Berarti alfanya pakai 0,05, yang dimana kalau 0,05 berarti itu adalah 0,45 nih. Ya tinggal cari 0,45 tuh berapa. Tapi ini kayaknya mungkin dua sisi deh. Karena kalau misalnya alfa per 2-nya ini 1,96 itu kan 0,475 ya, bukan 0,45. Kalau 0,45 itu kita pakainya, atau yang 0,45 itu pakainya adalah yang ini nih. Pakainya 1,65. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan ini 1,96 ini berarti dia pakai yang two tail. Nah, ya udah. Karena berhubung nah min 1,96 ini harusnya ada 1,96. Dan ternyata ada di sebelah kiri ini. Ya udah, berarti apa? Dia termasuk yang tolak H0. Makanya di sini kesimpulannya adalah kita menolak H0 karena Z hitungnya lebih atau kurang dari atau lebih kecil daripada Z alfanya itu sendiri ya. Ini Z alfa per 2 ya lebih tepatnya ya. Oke, jadi kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya gimana kalau kita bikin kalimat? Oh, berarti kita menolak bahwasanya rata-rata mahasiswa itu 35 dan kita menerima hipotesis alternatif yang dimana rata-ratanya tuh tidak sama dengan 35. Seperti itu ya. Jadi, oh, berarti benar dong ya. Kan gini. Kalau misalnya kita ternyata menerima H0 dan ternyata mahasiswa UT itu umurnya 35 tahun semua rata-ratanya, berarti datanya salah gitu. Dan ternyata karena berhubung kita menolak H0, karena kita punya data bahwasanya rata-ratanya 32 tahun ya kan. Ini rata-ratanya 32. Ya udah. Berarti karena rata-rata 32 tahun dan kita menolak alias berarti rata-ratanya itu tidak 35. Nah, berarti benar dong ya, ya sudah sesuai gitu. Ya udah, benar berarti daripada datanya itu sendiri. Nah, menentukan taraf signifikansi ini sebenarnya ya H0 benar, menerima H0 ini tepat ya, ini mainan-mainan biasa doang kok ya. Nah, oke. Jadi ini terkait dengan apa sih namanya, seberapa besar sih ya kalau misalnya ini kalian bisa baca sendiri ya. Biasanya untuk lebih detail daripada statistik atau untuk menghitung hipotesis itu ini enggak terlalu kepake. Ini adalah teori dasar kalau misalnya ternyata kalau galat kedua itu adalah kalau misalnya galat kedua itu adalah kalau H0-nya salah tapi kita memaksa untuk menerima H0. Tuh, kayak gitu. Jadi harusnya kan kalau namanya realitanya H0-nya ini benar, berarti kita harus menerima dong, wajar. Kalau H0-nya salah, berarti kita akan menolak H0. Nah, tapi akan ada kalanya mungkin karena entah salah hitung atau apa, ternyata harusnya H0-nya benar, tapi malah kita ambil kesimpulan statistik itu adalah menolak H0. Nah, maka apa yang akan terjadi? Ya udah, silakan dibaca sendiri ya. Kayak contoh nih, di sini nih ada nih. Nah, pertama galat 1, kalau misalnya harusnya nih kita H0 menerima tapi malah secara statistik kita menolak. Nah, berdasarkan keputusan tersebut, nah berarti kan mengakui bahwasanya H0 ini lihat dari sini. Di sini H0-nya adalah sama dengan ya. Kalau HA-nya, kalau misalnya ternyata rata-rata panen tuh ngempon yang lebih besar, maka harus subsidi nih ke Jatirunggo. Ya udah, karena H0-nya dia salah,
berarti percaya dong ya, karena rata-ratanya si Ngempon itu lebih besar daripada Jatirunggo, atau Jatirunggonya ini lebih kecil daripada Ngempon. Ya udah, artinya apa? Karena berhubung ini dia lebih kecil, maka untuk menyeimbangkan saya ngasih subsidi ke mereka. Tapi ternyata aslinya itu sama. Jadi hasilnya itu sama. Alhasil apa? Ya, jadi kenyataannya rata-rata panen ya emang ini yang tadi ya, harusnya H0 diterima. Tapi karena kita salah ngitung atau apa, salah keputusan, kita nolak H0 dan akhirnya memberikan subsidi. Padahal aslinya pada aslinya atau pada kenyataannya ternyata mereka tuh nggak butuh yang namanya subsidi gitu loh ya. Jadi kenyataannya rata-rata panen di kedua tersebut sama, maka akibatnya Anda memberikan subsidi kepada Desa Jatirunggo yang sebenarnya udah tercukupi, seperti itu ya. Oke, kalau Galat 2 ya berarti kebalikannya. Harusnya mungkin dia kurang gitu ya kan, karena harusnya kan kita menolak nih bahwasanya kita harusnya menolak H0 ya kan. Tapi malah kita bikin keputusan menerima H0. Yang harusnya berarti kalau menolak H0 itu kan berarti ini ya kalimatnya, Jatirunggo nih lebih kecil daripada Ngempon. Artinya saya harus ngasih subsidi ke Jatirunggo. Nah, tapi karena saya salah keputusan, jadi saya nggak putusannya ngambil kalau dia sama. Artinya apa? Saya tidak memberikan subsidi. Pada aslinya atau pada kenyataannya justru Jatirunggo ini butuh subsidi. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Ini sama namanya apa namanya? Terkait dengan apa sih namanya? Toleransi lah. Kira-kira kita akan kalau misalnya kita punya statement seperti itu, kira-kira kalau emang misalnya nih tiba-tiba ternyata aslinya tuh mereka aman ya kan. Nah, tapi kan kita keputusannya kira-kira kita kasih atau enggak ya. Nah, itu kan tergantung. Kalau emang mungkin kita percaya sama data, ya udah, nggak usah dikasih. Udah cukup kok. Nah, tapi mungkin karena takutnya gitu ya, mungkin karena takutnya mungkin ada apa-apa, maka dia dikasih. Yang walaupun sebenarnya aslinya tuh sama-sama sebenarnya cukup gitu. Atau yang kedua, jadi aslinya dia kekurangan kan gitu ya. Kalau dia kekurangan dan ternyata kita mendapatkan data statistik itu ternyata dia ini misalnya begini, ya udah apa namanya? Ini kan harusnya tolak H0 ya. Tolak H0 tuh berarti data statistiknya yang kita dapat tuh seperti ini. Nah, tapi karena keputusan kita mungkin antara ini mungkin karena faktor contoh mungkin ini tukang ngibul nih. Jadi ya udah saya anggap sebenarnya ini sama, cuman ternyata datanya dikurang-kurangin seperti itu ya. Makanya jadi apa namanya, terkait dengan nilai signifikansi atau nilai apa namanya, nilai tingkat kepercayaan ataupun tingkat error itu ada berpengaruh ya. Jadi kayak misalnya ternyata apa namanya, tingkat errornya tuh, jadi kayak misalnya nih nah karena Anda memutuskan lebih baik memperbesar kemungkinan untuk melakukan Galat 1, maka nilai signifikansinya yang lebih besar yaitu adalah 0,1, sehingga kemungkinan menolak H0 lebih besar. Ya ini sebenarnya tinggal kalian lihat aja nih, sebenarnya di sini kalian kalau melakukan Galat kira-kira untuk memperbesar yang ini berarti alfanya diperbesar, kalau misalnya untuk yang ini alfanya diperkecil ya. Ya intinya sebaliknya lah. Nah, uji statistik satu sisi, dua sisi. Nah, ini kalau satu sisi itu yang tadi yang saya bilang, ini ada one sided, ada one side ya, ada uji one tail yang versi kiri, yaitu adalah ini adalah daerah tolak, ini daerah terima. Kalau ini daerah tolak, ini daerah terima, seperti itu ya. Oke, jadi tergantung. Nah, oke. Nah, ini seperti yang saya bilang nih ya. Kalau misalnya karena ini one tail berarti lebih kecil ataupun lebih besar. Kemudian uji statistik yang sesuai ya. Karena berhubung kita punya informasi adalah satu sampel dan kita punya informasi terkait dengan standar deviasi populasi, maka kita menggunakan tabel Z. Nah, kalau hipotesis 0 sama hipotesis alternatif ini kalian bisa lihat berdasarkan soalnya. Bagaimana sih? Apakah bahasa rata-rata atau bahasa apa? Seperti itu. Soalnya nanti bisa juga rumusan hipotesisnya itu enggak rata-rata,
terkait dengan proporsi itu juga bisa kalau lebih dalam lagi ya. Ya udah, habis ini tinggal hitung statistiknya, tinggal kita bandingkan Z statistik dengan Z tabelnya seperti apa ya, Z hitung dengan Z yang tabelnya. Kalau udah, tinggal kesimpulannya apakah dia terima atau dia menolak, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih contoh, ini contoh yang berbeda nih, karena di sini nggak dikasih tahu standar deviasi populasi, tapi ada yang sampel, maka kita menggunakan uji T. Nah, uji T cara baca tabelnya itu juga beda dengan tabel Z-nya. Nah, jadi kalau misalnya untuk pakai tabel Z, untuk alfa tersendiri, alfa per 2 ya. Nah, kalau untuk T itu ada derajat kebebasan. Yang dimana derajat kebebasan itu atau degree of freedom itu adalah N kurang 1. Yang dimana kalau misalnya N-nya 20, berarti derajat kebebasannya atau degree of freedom-nya tuh pakainya 19. Ya. Cuman di sini nggak tahu di modul kelima ini nggak dikasih tahu tabel T-nya sih ya. Di modul keempat adanya tabel Z sama tabel binomial sama tabel Poisson ya. Tuh kayak gitu. Soalnya itu distribusi ya. Oke. Set. Nah, oke. Nah, intinya nah ini terkait dengan proporsi. Nah, di sini dibikin kalimatnya lagi tuh beda. Nah, ini pakai proporsi. Nah, jadi kalau kita pakai proporsi ya udah, karena berhubung kita pakai proporsinya seperti ini, satu sampel doang kan, ini satu sampel doang. Ya udah kita pakai tabel Z yang untuk proporsi binomial. Ya udah kita masukin nih. Rumusnya ada sendiri tuh. Jadinya proporsi binomial tuh rumusnya Z sama dengan P dikurangkan dengan P0 per sigma P. Jadi 0,7 dikurangkan dengan 0,8 per 0,046. Ternyata kita memperoleh bahwasannya Z hitungnya tuh minus 2,17, dan ternyata nilai Z statistik Z tabel min 1,96 sama 1,96 karena ini dua arah. So berarti karena masuknya daerah sini berarti masuk ke daerah yang tolak H0 alias berarti menolak H0 ataupun menerima HA-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu pengetahuan terkait dengan statistik sebenarnya. Cuman nggak tahu nih entah apa namanya di bagian sini apa namanya nggak dibahas secara rinci. Kira-kira kalau misalnya nanti dihitung tuh dihitungnya gimana. Jadi kayak mungkin sekedar materi aja, apa namanya sekedar kurang lebih kalau kalian mau uji statistik tuh kayak gimana sih. Ya, jadi ada gambaran lah. Nah soalnya gini, kalau kalian nyari statistika ekonomi ya, statis. Oke, wait bentar ya. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, nah di sini saya udah buka nih SPA 4123 terkait dengan statistika ekonomi. Di modul terakhir ternyata terkait dengan pengujian hipotesis. Nah, di sini tuh ada dijelasin. Nah, ini kan sama nih. Ini satu arah ya kan. Apa namanya satu arah. Terus ini kalau misalnya nih yang sama dengan dan tidak sama dengan ya kan, ini adalah dua arah. Terus juga ini bikin hipotesisnya juga di sini udah dijelasin ya kan. Karena apa namanya ketika bikin hipotesis tuh sesuai dengan kalimatnya. Jadi nggak harus serta-merta sama dengan ataupun tidak sama dengan, ataupun tidak sama dengan lebih besar ataupun lebih kecil. Tapi bisa juga loh H0 tuh nulisnya begini. Karena apa? Di sini di kalimatnya mengklaim bahwa jadi di sini hipotesis itu berdasarkan klaim ya. Klaim orang gitu loh. Dan kita mau menguji klaim orang tersebut benar atau enggak sesuai dengan data yang ada. Ya, seperti yang tadi rata-ratanya 32, tapi orang ngeklaim rata-rata mahasiswa UT itu umurnya 35. Ya udah kita cek gitu. Nah, jadi mengeklaim tidak akan pudar selama 5 tahun. Alias berarti kalau lewat lebih daripada 5 tahun dia baru pudar ya kan. Nah, ya udah maksimalnya kan 5 tahun nih. Berarti kita percaya H0 adalah kita percaya dengan klaimnya dia bahwasanya rata-ratanya ya atau mu-nya itu lebih kecil sama dengan 5 tahun karena paling mentoknya 5 tahun, kurang dari 5 tahun juga ini ya kan. Nah, kalau misalnya ini ternyata ada apa namanya
ada tolakannya, atau di sini bisa H0 H1 bisa, atau H0 HA juga boleh. Sebenarnya tergantung sama apa namanya. Ini masalah simbol aja. Ya udah, kalian tinggal baca di sini nih, ada nih terkait dengan membuat hipotesis itu seperti apa. Nah, jadi nggak harus serta-merta sama dengan ataupun tidak sama dengan ya. Nah, ini juga sama nih. Ini yang tadi yang kita lihat nih. Ternyata H0-nya nih benar nih kenyataannya. Tapi keputusannya kita tidak menolak menolak H0. Maka terjadi kesalahan tipe 1 atau galat 1. Nah, ini juga ada nih. Dibaca lebih detail lagi juga ada nih penjelasannya seperti apa ya. Nah, terus di sini malah justru nggak ada dikasih tahu cara bacanya gimana, kayak misalnya nih hipotesis alternatif ya kan. Ini two tail test yang tadi saya bilang. Ada two tail, ada left tail. Left tail ini one tail yang versi kiri, right tail itu adalah one tail versi kanan. Nah, tapi di soalnya kalau misalnya lebih lanjut lagi nih, di sini nih ada nih baru pengujian hipotesis. Tuh ada Z table. Cuman di sini nggak dispesifikan kayak di pengantar statistik sosial. Kalau di pengantar statistik sosial kan dibahas nih, ya kan? Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya nah di sini nih dibahas nih, ya kan? Kalau di sini yang dibahas tuh rata-rata, terus yang satu pakai sampel besar alias pakai populasi, makanya pakai tabel Z kan atau uji Z. Makanya kita punya standar deviasi populasi. Tapi kalau kita punya standar deviasi sampel alias mungkin karena sampelnya kecil gitu ya, kita pakai tabel T atau uji T. Nah, cuman di sini nih sama nih. Kalau misalnya tanggal signifikasinya tuh segini-segini, nah yang saya bilang, kalau misalnya kita pakainya 0,05 ya kan. Kalau misalnya kita pakai tabel kita dua arah, benar plus minus 1,96. Tapi kalau misalnya kalau pakainya searah doang ya, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya di tabel sini nih kan udah saya sampaikan. Kalau 0,05 berarti kita pakainya 0,45 kan? Karena kan kita berharap ini salahnya tuh 0,05. Berarti kita beranggapan bahwasanya kita percaya bahwasanya yang sukses itu alias yang berhasil tuh adalah 0,45-nya. Ya udah 0,45 tuh jatuh di 1,64 atau 1,65 ya. Nah, tinggal tergantung nih mau pakai yang mana. Nah, ternyata di sini pakainya di sini nih pakainya 1,645 seperti itu ya. Bahkan di sini tuh ada nih penjelasannya step by step terkait dengan cara menghitungnya tuh bagaimana. Pertama, apa dulu nih? Langkah pertama membuat hipotesis. Nah, hipotesisnya tuh seperti ini. Bahkan di sini penjelasannya lebih rinci daripada yang di pengantar statistik sosial. Nah, di sini juga apa namanya? Ini Z. Nah, tapi sayangnya di sini untuk terkait dengan T, kalau nggak salah T di sini ada nggak ya? Oh, di sini masih Z juga. Nah, di sini untuk T nih kalau sampel kecil nih, pakai rumus T. Yang dimana kalau Z kan sigma. Kalau T berarti S karena dia standar deviasi sampel. Nah, ini yang saya bilang nih, degree of freedom atau derajat kebebasan atau DK atau DF ya biasanya di tabel tuh biasanya juga ada yang nulis DF yang dimana rumusnya itu adalah N-1 alias banyaknya sampel dikurangkan dengan 1. Sama nih, daerah kritis, ini daerah kritis nih daerah yang tolak. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama sebenarnya mau Z mau dia dia mau Z, mau dia Z ataupun dia T kurang lebih terkait dengan sepertinya tuh tetap sama kok ya. Yang kiri ini tolak, ini tolak, ini tolak, ini terima, ini tolak, dia nerima. Seperti itu ya. Dan ini ada contohnya nih, tabel T nih. Tabel T kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya ternyata kita maunya, nah ini tabelnya enak. Ternyata alfanya udah dikasih tahu untuk satu sisi tuh 0,005. Nah, alias kalau dua sisi tuh 0,01. Jadi tuh sebenarnya ini sama. Kalau misalnya kita tahu bahwasannya alfanya tuh 0,01 untuk kita bahas dua sisi, nah berarti sama aja kayak alfa yang 0,005 untuk satu sisi. Dan ini berarti, nah ini derajat kebebasannya nih atau degree of freedom. Nah, jadi kita lihat berdasarkan alfanya dulu, terus baru berdasarkan degree of freedomnya. Oh ternyata 2,977. Jadi sedikit berbeda. Kalau misalnya untuk tabel Z
dari tengah ke luar, kalau ini dari luar ke dalam. Nah, seperti itu ya. Karena kalau tabel Z itu kan berdasarkan nilai yang di dalam tabel itu adalah berdasarkan peluangnya. Nah, ya. Nah, berdasarkan peluang itu kita nyari Z-nya itu sebenarnya berapa sih? Nah, kalau untuk tabel T, luarnya itu berupa peluangnya berapa, nanti tinggal kita masukin nih. Oh, kita cari. Oh, ternyata tes statistiknya kurang lebih seperti itu. Dan ini juga ada dijelasin nih. Set, tuh caranya begini, ya kalian bisa baca. Nah, sayangnya di sini tabel T-nya nggak dikasih. Nah, ini ada contoh soalnya juga nih. Ya, ada contoh soalnya. Kayak misalnya nih, oh ini terkait dengan Z. Kalau ini terkait dengan T, ya ini terkait dengan T, kurang lebih seperti itu nih nilai T-nya nih, ada nih. Nah, ini untuk yang ini kalian bisa lihat di pembahasan saya udah bahas ya terkait dengan statistika ekonomi. Berarti kalian cari di modul ke-9 untuk tes formatif kedua ya. Kalian bisa baca lebih detail atau kalian bisa belajar lebih detail terkait dengan pengujian statistik itu ada di statistika ekonomi di sini di modul ke-9 ya. Oke, I think that's enough ya karena sebenarnya kalau kita ngikutin dasar teorinya atau dasar daripada latihan soalnya ya dasar banget. Cuman ternyata di materi depannya ini kan agak dalam. Tapi di latihan soalnya nggak ada nih. Nah, jadi saya saranin untuk pengantar statistik sosial dan untuk mendalami uji hipotesis, kalian bisa baca di statistika ekonomi modul ke-9 ya. Kurang lebih caranya seperti itu dan di situ juga ada latihan soalnya. Jadi kalian bisa pelajari. Dan untuk jawabannya udah saya share di YouTube ya. Jadi di channel saya ini itu ada playlistnya di statistika ekonomi. Kalian cari untuk modul ke-9 ya. Oke, so dengan begitu saya jempame. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like, di subscribe juga channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di sawria.co dan scan barcode kirisnya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.